Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Gunawan. Saya berasal dari kelas 11.1 atau Matematika Minat 1. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kelas motivasi. Saya mengambil judul Peran Pendidikan Tinggi dalam Mewujudkan Cita-Cita sebagai bentuk kontribusi terhadap permasalahan sosial dan lingkungan di Bangka Belitung. Daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada pendidikan selama dan setelah SMA. Berisi rencana akademik dan target universitas. Yang ketiga ada tahapan mencapai profesi dokter. Berisi langkah-langkah strategis menuju cita-cita. Yang keempat ada tantangan dan solusi. Merupakan hambatan yang mungkin dihadapi beserta cara mengatasinya. Yang kelima terdapat penutup, berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi penting untuk mengembangkan pola pikir kritis, kemampuan profesional, dan tanggung jawab sosial bagi lulusan SMA. Yang kedua ada tantangan pendidikan. Indonesia menghadapi ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, rendahnya literasi dan numerasi, serta kurangnya kesiapan siswa. Yang ketiga ada isu Bangka Belitung. Bangka Belitung menghadapi isu pertambangan timah seperti PT Timah Tbk dan perkebunan sawit yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, cita-cita dokter. Saya bercita-cita menjadi dokter untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, mengapa pendidikan tinggi penting bagi lulusan SMA? Kedua, apa tantangan pendidikan di Indonesia saat ini? Ketiga, bagaimana isu timah dan sawit berdampak di Bangka Belitung? Keempat, bagaimana peran generasi muda melalui profesi yang dipilih? Yang kelima, bagaimana langkah untuk mewujudkan cita-cita menjadi dokter? Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pentingnya pendidikan tinggi bagi lulusan SMA. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan pendidikan dan isu sosial lingkungan di Bangka Belitung. Yang ketiga ada menjelaskan peran generasi muda dalam kontribusi sosial. Dan yang keempat, menguraikan rencana dan tahapan dalam mencapai profesi dokter. Selanjutnya ada rencana selama masa SMA. Yang pertama, saya fokus dalam bidang sains seperti mendalami biologi, kimia, dan fisika sebagai fondasi ilmu kedokteran. Kedua, meningkatkan prestasi akademik seperti menjaga dan meningkatkan nilai akademik secara konsisten. Selanjutnya ada bimbingan belajar seperti mengikuti bimbel untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Yang keempat ada organisasi. Aktif berorganisasi ini untuk melatih kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kelima ada soft skill, seperti mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Selanjutnya ada rencana pendidikan setelah SMA. Pada S1 kedokteran di Universitas Bangka Belitung, memahami atau mempelajari ilmu dasar seperti anatomi, fisiologi, dan kesehatan. Lalu profesi dokter. Program ini terdapat pada pendidikan profesi di dokter, berfungsi untuk mengambil gelar dokter dan praktik langsung di RS. S2 dan S3-nya, pada S2 atau S3 di sini saya belum mengambil keputusan untuk mengambil spesialis atau yang lainnya, karena saya belum terpikir. Mungkin pada saat menempuh pendidikan pada S1, saya dapat menentukan berdasarkan kemampuan serta minat saya mengambil S2 dan S3 apa. Tapi saya ingin mengambilnya dalam ranah bidang kesehatan. Selanjutnya ada tahapan mencapai profesi dokter. Yang pertama, lulus SMA dengan prestasi baik.
dengan cara belajar bersungguh-sungguh pada mata pelajaran IPA, seperti biologi, kimia, dan fisika, melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Yang kedua ada pendidikan sarjana atau S1, melanjutkan ke Universitas Bangka Belitung, program studi bidang kesehatan, mempelajari ilmu dasar yang menunjang cita-cita dokter. Yang ketiga ada pendidikan dokter, melanjutkan ke program pendidikan dokter di Universitas berfakultas kedokteran, mendalami anatomi, diagnosis penyakit, dan metode pengobatan. Yang keempat ada masa praktik atau profesi, menjalani pendidikan profesi untuk memperoleh pengalaman langsung dalam menangani pasien dan memberikan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan dan solusinya berisi hambatan serta solusinya tersendiri. Hambatan yang pertama seperti kesulitan memahami biologi, kimia, dan fisika. Solusinya belajar lebih giat, bertanya kepada guru, mencari materi tambahan dari buku atau internet. Kedua, persaingan ketat masuk perguruan tinggi. Didapatkan solusi seperti meningkatkan prestasi, rajin latihan soal, persiapan matang untuk ujian masuk. 3. Ada rasa malas dan kurangnya motivasi belajar. Solusinya, tetapkan tujuan jelas, ingat cita-citanya, dan jaga semangat dalam pembelajaran. Yang keempat, ada kurangnya pengalaman di bidang kesehatan. Memiliki solusi seperti mengikuti kegiatan kesehatan, baca buku medis, dan ikut pelatihan. Yang kelima, ada rasa takut gagal dan kurang percaya diri. Solusinya tetap positif, percaya kemampuan diri sendiri, dan dapatkan dukungan keluarga dan guru. Yang terakhir ada penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, pendidikan tinggi sangat penting untuk meraih cita-cita dan bersaing secara global. Kedua, cita-cita dokter dapat diwujudkan melalui tahapan dimulai dari SMA, S1, ke profesi, dan ke pengembangan. Selanjutnya yang ketiga, hambatan dapat diatasi dengan kerjasama, kerja keras, disiplin, dan dukungan keluarga dan guru. Yang keempat, tujuan akhir, yaitu menjadi dokter yang berkontribusi positif bagi masyarakat Bangka Belitung. Sarannya, yang pertama, bagi siswa atau dari siswa tersebut, memiliki semangat belajar tinggi, memanfaatkan waktu dengan baik, dan tetap tujuan yang jelas untuk masa depan. Saran bagi orang tua atau guru, memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan agar siswa dapat mengembangkan potensi dan meraih cita-cita. Sekian presentasi dari saya tutup. Selamat pagi.